Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Lupa kematian mempertebal penutup kolbu, sehingga daya batin tidak mampu menerima bisikan gaib atau ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang lupa mati cenderung menurutkan kesenangan duniawi yang tak pernah membuatnya puas. Ingat mati merupakan salah satu tindakan dan sikap guna membangkitkan potensi energi kolbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, banyak-banyaklah mengingat pemusnah kelezatan-kelezatan hidup. Artinya, sering-seringlah mengingat mati agar memiliki kecenderungan untuk beramal taat kepada Allah dan memberi yang terbaik kepada sesama manusia. Dengan mengingat mati, paling tidak cinta harta dan hal-hal yang bersifat duniawi bisa terkurangi. Akhirnya kita memfokuskan hidup demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, adakah orang yang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat, wahai Rasul? Jawab Rasulullah, ada, yaitu orang yang mengingat kematian sehari semalam sebanyak 20 kali. Dengan mengingat mati, kita termotivasi untuk menjauhi kehidupan duniawi yang serba palsu ini. Selanjutnya, lebih tekun mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Hidup akan semakin berhati-hati. Setiap langkah dan tindakan senantiasa dipikirkan terlebih dahulu dan didasarkan pada syariat Allah. Sedangkan lalai terhadap kematian mendorong kita tenggelam dalam kesenangan duniawi yang tiada pernah ada habisnya, membuat kita menurutkan hawa nafsu yang tak pernah puas. Hal ini lebih mendekatkan pada kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Muslim yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah muslim sejati, muslim yang konsekuen, muslim yang beriman. Orang beriman dapat menciptakan keadaan aman bagi orang Islam lainnya dari gangguan tangan dan lidahnya. Betapa indahnya jika setiap muslim selalu memiliki akhlak dan sikap yang dapat menciptakan aman,
serta damai bagi orang lain. Ini artinya orang muslim tidak berbuat dosa kemaksiatan. Kalaupun ada kesalahan, itu pun tidak berarti bagi orang lain. Dan hal itu dapat diraih apabila kita tidak lalai dari kematian. Riwayat dari Atha Al-Karsani bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kumpulan orang-orang yang penuh candaria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berkata, sebaiknya majelismu ini kalian isi dengan mengingat sesuatu yang dapat memperkeruh kenikmatan dan kelezatan. Mereka bertanya, apakah yang dapat memperkeruh kelezatan itu, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab singkat, dengan mengingat kematian. Kematian akan membongkar keburukan dunia dan ia tidak meninggalkan sedikit pun kegembiraan bagi orang yang berakal. Demikian dikatakan oleh Hasan radhiyallahu an. Sementara Rabi ibnu Qaisam berpendapat pula, tak ada sesuatu yang gaib yang ditunggu kedatangannya oleh orang beriman yang lebih baik daripada kematian. Janganlah engkau mengira dirimu sebagai seorang yang hidup, tetapi tanyakanlah kepada Tuhan bagaimana dirimu sebenarnya. Seorang hukama menulis pesan kepada saudaranya demikian, wahai saudaraku, takutlah terhadap kematian di negeri ini atau dunia, sebelum engkau sampai di suatu negeri. Dalam negeri itu engkau mengharapkan kematianmu, tetapi tidak mendapatkannya. Orang-orang salaf justru semakin cemas ketika disebutkan kematian. Seperti Ibnu Sirin, seluruh anggota tubuhnya menjadi lemas manakala dikatakan tentang kematian. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, setiap malam ia memanggil ahli fikih. Mereka menyebut dan mengingat kematian, tentang hari kiamat dan kehidupan akhirat. Mereka pun sama-sama menangis. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, sering-seringlah mengingat mati karena dapat melebur dosa dan mendorong sikap zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, cukuplah dengan kematian sebagai perpisahan. Pada kesempatan lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, cukuplah kematian sebagai nasihat yang baik. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid.
ia menjumpai sekelompok orang sedang bercengkrama dan bercanda ria. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ingatlah kematian. Demi Allah yang menguasai jiwaku, seandainya engkau mengetahui sesuatu yang ku ketahui, tentu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, suatu ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang yang menghadap beliau. Seorang dari sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling cerdas dan mulia di antara manusia wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan yang paling bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Mereka itulah orang yang cerdas, karena mereka pergi meninggalkan kehormatan dan menuju akhirat berbekal kemuliaan. Abu Musa At-Tamimi bertutur, sesungguhnya ketika istri Farazak meninggal dunia, banyak para tokoh Basrah yang datang melayat. Di antara mereka terdapat Hasan radhiyallahu an. Lalu Hasan berkata, wahai Abu Faraz, apa yang telah engkau persiapkan buat hari ini? Abu Faraz menjawab, syahadat, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kesaksian inilah yang telah kupersiapkan semenjak 60 tahun lalu. Kata Abu Musa lagi, ketika jenazah telah dimakamkan, Farazak berdiri di sisi kubur dan berkata, aku merasa takut terhadap sesuatu yang terjadi di balik kubur. Jika engkau tidak mengampuniku, tentu kubur menjadi sangat sempit dan api berkobar menyala-nyala. Ketika aku datang di hari kiamat, disambut oleh malaikat penghalau yang sangat kasar lalu menggiring Farazak, sungguh celakalah anak cucu Adam yang berjalan menuju ke neraka dengan dibelenggu rantai-rantai neraka. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang salaf dalam mengingat mati. Rabi bin Khaitham menggali kubur di dalam rumahnya. Setiap hari ia tidur di dalamnya beberapa kali. Dengan demikian ia selalu ingat kematian. Katanya, seumpama aku lalai terhadap kematian sesaat saja, tentu rusaklah hati ini. Mutrif bin Abdullah bin Syakhir berkata, sesungguhnya kematian telah mengeruhkan kenikmatan manusia, maka carilah kenikmatan yang tak terdapat kematian di dalamnya.
Ibrahim At-Tamimi berkata, ada dua perkara yang dapat memutuskan kenikmatan duniawi dariku, yaitu ingat mati dan ketika diriku bermunajat kepada Allah. Barang siapa yang mengenal kematian, setiap musibah dan kesusahan hidupnya di dunia menjadi terasa ringan dirasakannya. Demikian pendapat Ka'ab. Mutrif memberi kesaksian, aku pernah bermimpi melihat seakan-akan ada seseorang berkata di tengah masjid Basrah, kematian telah memutus hati orang-orang yang takut, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka, melainkan sebagai orang-orang yang lalai. Ash'ath berkata, ketika kami datang menghadap Hasan, maka sesungguhnya ia hanya membicarakan tentang neraka, perkara-perkara akhirat, dan mengingat kematian. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata meminta nasihat kepada beberapa ulama. Para ulama berkata kepadanya, wahai khalifah, engkau adalah khalifah pertama yang akan mati. Umar berkata, tambahkanlah nasihat lagi buatku. Mereka berkata, tak seorang pun dari nenek moyangmu sejak Nabi Adam, melainkan semuanya merasakan mati. Telah datang saatnya bagimu untuk bertaubat. Mendengar nasihat seperti itu, Umar menangis tersedu-sedu. Diterangkan bahwa ketika Nabi Daud alaihi salam teringat kematian, tiba-tiba seluruh persendiannya seakan-akan rontok, terlepas satu persatu. Tenaganya menjadi hilang sama sekali. Namun ketika ia teringat rahmat Allah, tiba-tiba energinya kembali bangkit dan normal seperti semula. Diriwayatkan bahwa suatu ketika seorang perempuan menemui Aisyah radhiyallahu an dan mengadukan tentang hatinya yang keras membantu, yang mana sulit menerima kebenaran dan nasihat. Maka Aisyah memberi resep, sering-seringlah mengingat kematian, maka hatimu akan menjadi lunak.